Ketika engkau masih memperhatikan komentar-komentar orang yang tidak tahu duduk persoalannya, yang tahu duduk persoalan dirimu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau nuruti mereka, nggak ada habis-habisnya dan nggak ada benernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 247. Bismillahirrahmanirrahim. Waihaka, ya, cilakalah kamu, atau bahasa Jawanya koplok gitu, ya. Innaka tadhunnu, engkau kira bisa menduga, atau engkau menduga takdiru tabahruja nafsika, engkau mengira bahwa kamu mampu untuk bermain-main dengan nafsumu, dengan dirimu. Laulal hukma, kalau saya bukan karena putusan Tuhan, lanazaltu ilaika, aku akan turun menemui kamu. Ya, bahasa turun itu turun gunung, ya, artinya langsung turba, turun bawah gitu. Ya. Ya munafik, wahai orang yang munafik, wa fadahtuka, dan akan aku bukakan skandal-skandalmu. Ini lagi marah kepada orang yang munafik. Al-abdu idza arafa Allah, seorang hamba apabila sudah mengenal Allah azza wa jalla, saqatal khalqu min qalbihi, akan berguguran makhluk-makhluk Allah, manusia akan berguguran dari hatinya. Artinya tidak lagi tergantung kepada siapapun, tidak lagi mengandalkan siapapun, tidak lagi membanggakan siapapun, berguguran semuanya bagi orang yang sudah mengenal Allah. Watanasaru anhu, dan akan berhamburan pergi meninggalkan dia, orang yang sudah kenal Allah tadi. Kama yatanasaru alwaraqu alyabisu, seperti bergugurannya daun-daun kering, minasyajarati, dari pohon, fayabqa bila khalqin fil jumlati, sehingga sama sekali tidak ada yang tersisa di dalam hatinya seorang manusia pun, makhluk apapun sudah tidak lagi tinggal di dalam dirinya. Ya'ma an ru'yatihim, matanya sudah membuta, sudah tidak lagi melihat mereka. Wa yasummu an sima'i kalamihim, dan sudah tuli, tidak bisa lagi mendengarkan ocehan-ocehan mereka, min haitsu qalbihi wa sirrihi, baik di dalam hatinya maupun di dalam palung hatinya, sudah tidak lagi mendengarkan komentar-komentar mereka. Yang jadi masalah adalah seorang hamba Allah yang sudah mengenal Tuhan,
matanya sudah tidak melihat lagi makhluk dan telinganya sudah tidak lagi mendengarkan komentar-komentar mereka. Artinya betapa nyamannya hidupmu ketika engkau sudah tidak lagi memikirkan pendapat-pendapat orang lain tentang dirimu dan sudah tidak lagi menghiraukan komentar-komentar mereka. Engkau berjalan pada relnya. Betapa nyamannya hidupmu kalau engkau sudah mampu mengabaikan semua komentar-komentar orang. Yang menyebabkan hidupmu tidak nyaman, hatimu risau karena engkau masih memikirkan komentar-komentar mereka. Kata orang Belanda namanya hoofdverdomme, ya, masa bodoh, atau bahasa Betawinya EGP, emangnya gue pikirin. Toh pada akhirnya mereka yang berkomentar, mereka yang menghina kamu, mereka yang mencaci maki kamu, kalaupun engkau sedang susah, mereka tidak akan bisa menolong kamu. Itu saja. Perlu belajarkah kita untuk tidak menghiraukan, tidak mempedulikan komentar-komentar orang? Perlu, kalau Anda ingin hidup nyaman. Yang jadi masalah adalah kalau engkau selalu mendengarkan apa kata mereka, hidupmu akan terpenjara dalam pendapat-pendapat mereka. Dan pendapat mereka pasti beragam antara satu dengan yang lain. Di mana ketika engkau menuruti satu pendapat orang lain, pasti ada pendapat orang lain yang tidak setuju. Dan tidak akan ada habis-habisnya. Akhirnya apapun yang kau lakukan, ketika engkau hanya menuruti pendapat mereka, kamu di ujungnya selalu serba salah. Sadar nggak begini dalam hidup bermasyarakat? Nah, makanya di dalam kitab Sufi Syarah Al-Hikam yang masih berbentuk orasan itu, yang bisa dilepas tuh, yaitu kitab kuning yang dibaca di pesantren namanya Syarah Al-Hikam, tapi bukan Syarah Iqadul Himam ya, Syarah Hikam yang biasa dibaca pesantren. Bagaimana kita menghadapi kesulitan, menghadapi komentar-komentar orang yang ada di sekitar kita ini. Ibaratnya seperti kakek-kakek bawa kuda yang kurus kering dengan cucunya. Pertama-tama dia pikir kuda ini kurus kering, kasihan kalau saya tunggangi. Tetapi cucunya kan masih kecil. Dia kasihan sama cucunya, udah, wahai cucuku, engkau naik kuda, nanti kakek yang menuntun. Pikiran semacam itu logis enggak? Logis. Kalau aku yang naik mungkin kudanya keberatan ya, karena kudanya kurus kering. Begitu lewat desa Cadang Pinggan, mereka berkomentar, itu anak kurang ajar banget sih. Masa kakeknya jalan kaki, dirinya sendiri naik kuda nangkring seperti itu? Kok biadab banget sih? Oh, salah. Akhirnya dia turuti pendapat orang lain. Udah, cucunya suruh turun, dituntun bareng-bareng berdua. Sampai di Tulungagung ditertawain orang lagi. Itu orang sinting banget, masa kuda dituntun-tuntun? Kenapa nggak dinaikin aja? Oh iya, dia juga sih. Ya udah, diikuti juga pendapat orang Tulungagung tuh. Kakeknya yang naik, cucunya yang nuntun kuda itu. Sampai di Kliwon, ya kan, juga disalahkan juga.
Seorang kok tidak punya peri kebinatangan sama sekali, masa kuda kurus dinaikin? Kok salah juga? Yang nunggang cucunya salah, dituntun bareng-bareng salah, dinaik sendiri salah. Kayak yang benernya kudanya digotong. Carilah bambu sampai di Sukalila. Kuda itu digotong dengan cucunya. Sampai di jati barang, ditertawakan orang, tertawa terbahak-bahak orang gila. Masa kuda digotong? Jadi ada benernya nggak? Nggak ada. Salah semua. Ketika engkau masih memperhatikan komentar-komentar orang yang tidak tahu duduk persoalannya, yang tahu duduk persoalan dirimu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau nuruti mereka nggak ada habis-habisnya dan nggak ada benernya. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Bahwa orang yang sudah kenal Tuhan itu sudah buta, sudah tuli, sudah tidak melihat orang, tidak mendengar komentar orang. Oke, dia berjalan dengan dirinya sendiri hanya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, nanti komentar-komentar orang itu akan berguguran dengan sendirinya seperti daun kering akan berguguran. Itulah kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.